Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Malia Kasmir dengan NIM B1B121198 akan mempresentasikan tugas dari Dr. Elianti Agus Moko Dompit, SC MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geomaritim dalam kacamata regional. Yang pertama adalah konsep pesisir. Beberapa definisi pesisir atau wilayah pesisir yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Unsit Agenda 21 adalah wilayah pesisir memiliki habitat yang beragam dan produktif, yang penting bagi pemukiman penduduk, pembangunan, dan masyarakat lokal. Selain itu, menurut Kay dan Elder, pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan. Ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Yang selanjutnya adalah batas-batas wilayah pesisir. Yang pertama adalah batas administrasi dan hukum. Yang kedua adalah garis linear secara arbiter tegak lurus terhadap garis pantai. Dan yang ketiga adalah karakteristik dan dinamika ekologis. Selanjutnya, beberapa pengelolaan wilayah pesisir yang diterapkan yaitu berdasarkan kepentingan pengelolaan. Batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir ditetapkan menjadi dua macam, yaitu batas wilayah untuk perencanaan dan batas wilayah untuk pengaturan. Yang kedua adalah batas wilayah pesisir ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tinggi, dan batas wilayah ke arah laut adalah sesuai dengan batas hukum provinsi. Yang ketiga adalah batas ke arah darat. Materi yang selanjutnya adalah lepas pantai. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang memiliki luas 200 mil dari garis dasar pantai. Pada zona tersebut, negara memiliki hak akses kekayaan dan potensi alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan terbang di atasnya, bernavigasi maupun melakukan penanaman pipa dan kabel. Berikut kewajiban yuridiksi dan hak berdaulat zona ekonomi eksklusif di Indonesia yang diatur dalam bab 2 pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Yang pertama, di zona ekonomi eksklusif Indonesia, negara Indonesia mempunyai dan melaksanakan yang pertama hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan eksploitasi. Yang kedua, adapun yuridiksi di Indonesia berhubungan dengan yang pertama penelitian mengenai kelautan, pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, dan perlindungan dan pelestarian yang mencakup wilayah laut. 2. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum laut yang berlaku. Yang ketiga, menurut peraturan perundang-undangan dalam ayat 1 mengenai landas kontingen Indonesia, sepanjang yang berhubungan dengan dasar laut, hak berdaulat dan hak lain diatur dan disetujui negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Yang keempat, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut di ZEE Indonesia. Materi selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang pertama, masalah kegiatan dalam zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan lainnya seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin yang dilakukan oleh warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari pemerintah Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah batas luar dan lebarnya zona ekonomi eksklusif. Batas kegiatan dalam zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan lainnya. Materi yang selanjutnya adalah delimasi zona ekonomi kreatif. ZEE merupakan zona baru dalam penerapannya menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimasi atau menentukan batas terluar suatu wilayah ZEE satu sama lain. Prinsip hukum delimasi ZEE diatur dalam pasal 74 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Perjanjian batas ZEE antar negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 masih belum begitu banyak. Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan Australia tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth 14 April 1997. Yang selanjutnya adalah landas kontinen atau continental shelf. Pada hakikatnya, awal mula lahirnya bahasan mengenai landas kontinen melalui pernyataan unilateral dan kadang melalui jalan konvensional
yang kemudian dilanjutkan dengan konvensi atau perjanjian di Jenewa 1958, membuat ketentuan mengenai dasar laut dan disempurnakan dalam konvensi. Yang selanjutnya adalah hak-hak negara pantai. Pasal 2 Konvensi Jenewa menyatakan negara yang berada di sepanjang pantai memiliki hak berdaulat atau landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dimilikinya. Selanjutnya adalah deestimasi landas kontinen. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengenai landas kontinen Indonesia yang bunyinya, dalam hal landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain. Penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.